Amma ba'du. Sebelumnya kita buka acara Muslim Musyawarah Wilayah Ikatan Alumni Santri Sidogiri KSA dengan membaca nomor kitab dengan harapan ini menjadi wasilah kita mendapatkan barokah dari para masyayikh Sidogiri ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafuna sholih bi barakatil Fatihah. Sebelumnya saya mendapat instruksi dan mendapat mandat dari Ketua BPIASS Mas Haji Ahmad Sa'dullah Abdul-Alim untuk menghadiri acara yang diadakan oleh PWIASS KSA sekaligus menjadikan acara tersebut sebagai musyawarah wilayah untuk IASS KSA. Sekarang ini semua wilayah IASS yang ada di Indonesia sudah melaksanakan muslim. Tinggal wilayah-wilayah istimewa dan wilayah-wilayah khusus yang ada di luar negeri, dua sudah melaksanakan, yaitu Malaysia, Kuala Lumpur dan Johor. Terus sekarang adalah KSA, karena KSA adalah IAS istimewa, muswilnya juga istimewa. Jadi kita laksanakan dengan sangat singkat dan padat. Yang penting dapat substansinya, yang penting dapat intinya dari acara muswil tersebut. Sebelumnya begini, ada semacam doa dari Al-Maghfurlah Hadratus Syekh Kiai Nawawi bin Abdul Jalil, karena ketika wafatnya beliau saya juga hadir di rumah sakit Raji ketika itu, tempat wafatnya beliau pas masa Covid waktu itu, dan saya sempat sowan pada hari raya terakhir di tahun ketika beliau wafat, sowan bersama Mas D. Nawawi Sa'dullah. Ketika wafatnya Kiai Nawawi ini saya mengkonfirmasi sekaligus saya cari sumbernya betul apa tidak, karena kebetulan saya juga ada di media Sidogiri Media. Saya hadir bersama Gus Abdullah Fakih di rumah sakit Raji ketika wafatnya Al-Maghfurlah Hadratus Syekh Kiai Nawawi. Hanya saja gak nutupi, belum nyampe gerbang rumah sakit, telepon saya berdering dan saya angkat, ternyata dari Gus Abdullah. Saya diminta berangkat ke sana untuk shift jaga bergantian. Ketika saya angkat, suara yang pertama saya dengar adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai wafat Pak. Kaget pasti. Tapi coba tegar dan nanya, saya lanjut ke rumah sakit apa tidak? Lanjut saja, barangkali ada tugas penting yang bisa nanti kita bantu. Nah, disitulah kemudian saya mendapatkan kisah-kisah luar biasa tentang bagaimana wafatnya Al-Maghfurlah Hadratus Syekh Kiai Nawawi dari orang-orang yang mendampingi beliau. Yang pertama, ini juga akhirnya suruh masukkan sama Mas Nawawi Sa'dullah dalam bagian biografi Kiai Nawawi ketika ditulis oleh Sidogiri Media. Kiai Nawawi wafat membaca surat Al-Ikhlas sebelum wafat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu yang dibaca oleh Kiai Nawawi. Terus beliau mengangkat jari telunjuknya menunjukkan angka 1 dan diletakkan di dada. Itu wafatnya Kiai kita. Baca surat Al-Ikhlas, jari telunjuk menunjukkan angka 1 dan diletakkan di dada. Dan beliau wafat tidak kritis, jadi tidur bangun, tidur bangun, jadi tidak sampai kritis parah gitu, tidak. Dan kita tahu
Surat Al-Ikhlas adalah surat tentang tauhid. Dan insya Allah kita alumni Sidogiri juga pada tahu masyhurnya Kiai Nawawi tentang kedalaman ilmu tauhidnya. Yang saya ceritakan adalah Kiai Nawawi karena saya yang menutupi pengasuh adalah Kiai Nawawi. Beliau punya kitab karangan 2, Al-Ma'man Minad Dhalalah, kitab tentang tauhid, 2 jilid tapi tipis-tipis, menjadi kajian wajib dulu di samping ngaji Ihya, Sahih Bukhari juga kitab itu ketika saya sudah aliyah. Dan saya kaget ketika saya diangkat sebagai ketua Hamas oleh Mas Dinawi Sa'adullah, Harokah mahasiswa alumni santri Sidogiri. Ternyata kitabnya Kiai Nawawi itu menjadi kitab kajian rutin teman-teman mahasiswa Mesir di kantor PCI NU Mesir. Yang saya luar biasa terperanjat ketika itu, yang ngaji bukan hanya santri Sidogiri yang ada di Mesir, tapi semua mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir ikut ngaji kitab tersebut. Yang mengkaji siapa? Seorang guru besar Al-Azhar, jadi Dr. Soleh Mahmud. Itu sudah ada diberitakan di situsnya Hamas.com. Di situ kemudian kita tahu bagaimana barokah ilmuwan beliau ternyata di Mesir menjadi kajian rutin 2 bulan 1 tahun. Itu Kiai Nawawi. Sekitar 3 tahun, bukan 3 tahun, 4 tahunan sebelum beliau wafat, saya sempat sowan dan ini bisa kita jadikan pegangan. Ya, kenapa teman-teman pengurus IAS itu luar biasa semangatnya, beda dengan bukan bermaksud kemudian punya pandangan kurang baik terhadap alumni-alumni pesantren lain, tidak. Saya pernah mengantarkan alumni jauh sowan kepada Kiai Nawawi. Dia alumni dari Nusa Tenggara Barat. Ini sudah pasti saya ceritakan setiap saya berhadapan dengan alumni, dan selalu saya ceritakan sebagai bentuk ibrah sekaligus pegangan bagi kita. Ketika saya ngantar sowan tamu tersebut, tamu dari jauh, karena dia sudah pasti saya ceritakan setiap saya berhadapan dengan alumni, dan selalu saya ceritakan sebagai bentuk ibrah sekaligus pegangan bagi kita. Ketika saya ngantar sowan tamu tersebut, tamu dari jauh, karena dia sudah berjasa untuk saya ke Nusa Tenggara Barat dan berhasil dipertemukan dengan Tuan Guru Bajang TGB, sampai TGB waktu itu gubernur itu bisa hadir ke Sidogiri. Ketika itu saya dibantu orang ini. Akhirnya tahun berikutnya dia minta tentang saya pengen sowan Kiai Nawawi. Siap, saya antar. Akhirnya sowan kepada Kiai Nawawi, nunggu di ruang tamu bersama saya ketika itu. Bareng tamu-tamu yang lain. Di antara tamunya adalah seorang alumni sepupu, Kiai Hasani namanya, dari Probolinggo, dan banyak tamu-tamu yang lain. Menunggu di zaman Kiai Khalil, ada santri sowan kepada Kiai Khalil, terus ngaku, Kiai, kulo santri di Panjenengan, saya santrinya sampean. Ketika dia ngaku kalau dia adalah santrinya Kiai Khalil, kulo santri Sidogiri, kulo santrinya Panjenengan, saya santri Sidogiri, saya santrinya Panjenengan. Ternyata Kiai Khalil itu nggak mau. Enggak, bukan, kamu bukan santri saya. Kata Kiai Khalil, aku tidak tahu kamu. Aku gak rohon, saya tidak tahu kamu bukan santri. Intinya ditolak oleh Kiai Khalil. Karena ditolak, akhirnya maksa. Boten Yai, punten, kulo santrinya sampean, kulo santri Sidogiri, saya santri Sidogiri. Enggak bener, bukan. Ditolak sama Kiai Khalil. Tanya aku santri. Maksa sampai 3 kali. Yai, saya santri Sidogiri ya. Saya santrinya Panjenengan. Enggak, bukan. Kamu bukan santri saya. Itu kata ini ceritanya Kiai Nawawi menceritakan Kiai Khalil yang sudah wafat 42 tahun sebelumnya. Karena sampai 3 kali itu ditolak sama Kiai Khalil, ini pengalaman pribadi saya di depan mata saya. Karena ditolak oleh Kiai Khalil, akhirnya begini. Santri itu bilang begini, pengapora Kiai, seorang nanti, kula pegak dari Sidogiri. Saya putus dari Sidogiri, kula 17 tahun, tak pernah nyambung ke Sidogiri. Kata santri itu kepada Kiai Khalil, ceritanya Kiai Nawawi.
Saya putus dari Sidogiri, saya 17 tahun gak pernah nyambung ke Sidogiri, lupa sama Sidogiri. 17 tahun. Kata santri itu kepada Kiai Khalil, ceritanya Kiai Nawawi. Cerita itu saja bagi saya itu sudah membuat saya merinding. Oh ya Allah, berarti santri itu nyambung terus berhenti aja. Santri bagaimanapun tetap santri, tetap harus nyambung dengan Kiai. Cerita itu saja membuat saya merinding. Selesai cerita, Kiai Nawawi itu masuk ke dalam beliau. Lah ketika Kiai Nawawi itu masuk ke dalamnya, tamu yang saya antar tadi itu kayak salah tingkah, kayak bingung, kebingungan, salah tingkah. Tamu yang saya antar. Lah karena agak lama dia salah tingkah, ini ada apa ya tamu? Akhirnya dia nyolek kaki saya, palil katanya. Iya bang, apa Kiai itu nyindir saya ya? Kata tamu itu. Nyindir gimana bang? Iya barangkali nyindir saya katanya. Nyindir gimana maksudnya? Palil. Saya 17 tahun gak pernah ke Sidogiri. Kata tamu itu. Saya 17 tahun gak pernah ke Sidogiri karena Kiai gak tahu dia dari Lombok. Saya 17 tahun gak pernah tahu Sidogiri. Saya baru ingat Sidogiri ketika sampai menghubungi saya dan minta bantuan saya untuk dipertemukan dengan Tuan Guru Banjar. Saya kelas 6 naik kelas 1 Sanawi, sakit pulang. Setelah pulang saya gak balik lagi. Dan terus sudah, saya gak nyambung-nyambung lagi sama Sidogiri. Lah, dia bilang 17 tahun gak pernah nyambung ke Sidogiri. Lah saya itu bah merinding ketika itu. Yang diceritakan Kiai Khalil, santri 17 tahun gak pernah nyambung, lepas kuliah pula. Dia ternyata sama 17 tahun gak pernah nyambung ke Sidogiri. Tapi sekaligus itu seolah-olah isyarat ya kan, yang luar biasa, tapi dampaknya juga bagus. Akhirnya apa? Anak langsung mondok, langsung dimondokkan sama dia. Bikin lasnya Bang Lombok, padahal iasnya belum ada. Dan alhamdulillah barusan terbentuk las, ias Lombok, oleh nyambung, oleh pihak dia totalitas untuk Sidogiri. Seolah-olah ada isyarat dari Kiai Nawawi. Tapi pelajaran yang sangat berharga bagi kita adalah kata kunci sambungan antara kita santri dengan Kiai kita. Mungkin panjenengan tahu Gus Abdullah Fakih tidak bisa hadir sekarang. Bagaimana teman-teman alumni yang ada di Pasuruan, yang ada di Probolinggo dan tempat-tempat yang lain, semangat mereka dalam berkhidmat. Kadang sampai tak ukuran kan, Bu. Sampai tak ukuran urusan khidmat untuk Sidogiri. Ternyata begini, teman-teman alumni itu punya momentum. Maksudnya momentum, entah momentum apa yang dia temukan sampai semangat itu untuk urusan Sidogiri gitu kan. Lah, pengalaman spiritual istilahnya, momentum itu. Momentum apa yang dia temukan? Tidak. Cuman rata-rata nekat. Kalau teman diajak sowan, saya pernah diajak sowan sama Mas Dina Abdullah bersama beberapa pengurus. Ternyata Gus Abdullah juga pernah diajak sowan sama Kiai Nawawi. Ini sowan terakhir saya, setelah itu nggak bisa sowan lagi karena COVID, kemudian beliau wafat.